Nah, untuk mencegah itu biasanya ya hal-hal mistis tuh dipakai. Wah, Itu masuk. ditaburin gitu ya. Ditaburin aja. Ditaburin itu kayak garam. Garam juga. Garam juga. Nah, kalau misalnya gini, ini ada tanah, ada garam, terus apa lagi? Cabe biasanya. Cabe. Cabe, batu. Batu. Kerikil. Oh, kerikil batu. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi di Sabulang Bentor, dan pada pertemuan kali ini saya ditemani dengan seorang yang terbiasa untuk meneropong tentang persoalan pileg gitu kan ya. Apa kabar, Bung? Baik. Baik ya. Sip. Sekarang aktivitas apa nih, Bung? Aktivitas masih bisnis aja. Masih bisnis kecil. ya, bisnis kecil ya. Keluarga gimana, sehat? Sehat. Ya, oke, baik. Bung, kan kita kalau melihat fenomena sekarang kan orang lagi pileg nih, pemilu legislatif nanti di tahun 2024. Kira-kira nih pandangan Bung ini kalau lihat secara mendalam, ada apa tuh di situ? Terutama di pileg nih ya. Di pileg itu sekarang itu kalau yang saya lihat ada kecenderungan partai itu banyak yang pengen menjatuhkan calon-calon yang udah lama jadi, udah kelamaan dia jadinya. Itu di internalnya atau sesama internal atau di luar partai yang lain, apa di eksternal juga? Di internal. Di internal ya, saling jegal. Bukan saling jegal ya. Jadi ada calon-calon yang udah lama jadi, yang udah 3 kali, 4 kali. Nah itu tuh udah kelamaan itu. Oh gitu ya. Udah bau itu. Makanya dia pengen ganti, didudut tuh. Supaya ayo gantian. Berarti kalau sampai 3 kali 4 kali sudah 20 tahun di dewan ya? Udah itu udah kelamaan itu. Makanya banyak yang pindah ke provinsi. Oh gitu ya. Nah, kira-kira misalnya karena ini kan persaingannya ketat di dalam internal partai itu ada apa ya? Ada kira-kira nih kegiatan-kegiatan apa untuk mengalahkan yang lama-lama itu? Biasanya tuh begini, caleg-caleg yang udah kawakan lah ya, yang udah sekali menang, 2 kali menang, itu dia biasanya udah punya wilayah-wilayah TPS yang memang udah wilayah dia. Udah dibidik gitu ya? Udah bidikan. Nah, kira-kira Mas, misalnya pagi nih, kalau misalnya di situ sudah jadi bidikan dia, itu trik supaya dia dapat suara banyak gimana itu? Pertama dia lebih mudah, tapi kan lebih mudah karena udah ada binaan. Udah beda binaan. Ya, tapi kan dia masih calon-calon yang baru ini kan juga kan dia agresifnya kuat. Nah, untuk mencegah itu biasanya ya hal-hal mistis tuh dipakai. Wah. Jadi dari mulai yang teknis sampai kepada hal yang mistis. Mistis tuh penting. Itu konkretnya gimana itu? Mistis itu biasanya bukan oleh calon. Oh, bukan oleh calon. Bukan. Meskipun memang calon tahu bahwa tim sesnya itu melakukan itu. Tahu ya? Tahu dia. Nah, biasanya itu tim suksesnya yang kepingin. Wah. Karena apa? Calegnya menang itu sama kemenangan sebagai tim sukses yang menang. Saya pengen tahu lebih jelas ini. Jadi kira-kira itu bagaimana misalnya tim ses ini sampai melakukan hal-hal yang mistis itu di lapangan gitu, Mas? Karena ini supaya dia menang ya. Kalau kemenangan itu kan penting. Ya. Nah, kalau dia menang itu dalam jangka panjang itu akan membahagiakan. Betul. Ya. Nah, tim sukses ini biasanya kalau di banyak wilayah ini bukan di sini aja, tapi di banyak wilayah itu biasanya tuh pada saat malam. Besoknya. Oh, jadi pas besoknya mau mencoblos, malamnya itu berkeliaran gitu. Nah, di TPS-TPS yang khusus ya, TPS-TPS tertentu. Nah, dia tuh pada ada yang kalau konkretnya ya, ada yang berupa tanah, ada yang berupa pasir, ada yang berupa rokok juga bisa. Rokok juga bisa. Dulu gini, saya kalau di kampung saya kan orang Sunda, Bung ya. Itu ada istilah kepoh itu. Nah, itu dipraktekkan juga di TPS-TPS itu. Semua. Tadi yang kayak tanah. Kalau tanah di gimana itu? Iya, tanah biasanya diawirin aja. Diawirin di pintu masuk. Ditaburin gitu ya. Ditaburin aja. Ditaburin itu kayak garam. Garam juga. Nah, kalau misalnya gini, ini ada tanah, ada garam, terus apa lagi? Cabe biasanya. Cabe, batu.
Batu. Kerikil. Oh, kerikil batu ya. Itu kalau misalnya kita lihat fungsinya, kalau misalnya pakai garam nih, Nah, itu kira-kira apa ini maksudnya? itu buat kasih ngasinin biasa. Ngasinin gitu. Sial. Itu buat Sial. buat petugasnya atau memang? Bukan di tanahnya, itu di pintu masuknya. Oh, Jadi gitu. kalau nanti pemilih masuk, Oh, nanti dia rubah tuh. rubah pendirian. Pendirian memang efektif ketika mistik jalan, Oh. ketika dia mau masuk, dia Ya, dikasih duit kan pasti. Itu yang garam gitu ya. Oh. Kalau yang tanah gimana itu? Sama aja, tanah juga diaurin juga, Daurin juga ya. ditaburin juga, Iya. atau ada kalau kerikil tuh disambitin. Oh, iya. Ya tapi tetap itu sempurna itu ya. Padahal dia pakai duit juga. Ya tapi itu semuanya ada air juga. Jadi misalnya antara duit dengan tadi apa namanya praktek-praktek seperti tadi kayak tanah, kemudian garam atau kerikil itu bersamaan gitu, Mas. Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bukan cuma bukan satu jenis. Kadang-kadang batunya, kerikilnya juga, garamnya juga, supaya paten gitu. Supaya paten. Nih, ini apa Bung? Misalnya gini, kalau misalnya tadi ada praktek seperti itu berarti si tim sesnya tadi ya, misalnya dipilih, misalnya si X ini punya calon yang dijagokan. Nah, si tim sesnya ini itu datang ke mana itu? Banyak wilayah-wilayah tertentu lah ya. Banyak ya. Gitu. Banyak, tapi bukan yang tanda kutip bukan orang pinter ya. Kalau orang pinter itu kan bagus, tapi ini memang ya banyak lah ke dukun-dukun. Oh, gitu ya. Ya tapi ya itu sah-sah aja sih. Kalau secara budaya sah aja. Itu seberapa efektif tadi? Kalau dia pakai duit efektif. Terus oke, yang lainnya Bung, mungkin selain dari tanah, kemudian garam atau kerikil itu apalagi medianya itu? Ada banyak itu ya. Misalnya ada juga yang nggak pakai itu. Tapi dia datang ke satu tempat ya. Dan memang itu ahli dia. Dia ahli hitung, misalnya nanyain dia dapat suara berapa. Itu dia hitung-hitung tuh kadang-kadang tepat. Jadi itu dilakukan sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan. Oh, jadi misalnya ini suaranya segini. Ketahuan bisa gitu, ketahuan. Oh, gitu kalau ya? Sama yang ahli, tapi sebetulnya itu ahli-ahli sebetulnya dia punya kemampuan lah ya. Tapi kalau misalnya sampai ke pas hari H misalnya si tim ses ini misalnya kontak dengan tadi misalnya orang tertentu yang ahli di bidang itu, tahu di bidang itu, bisa gak misalnya memindahkan suara yang lain? Kalau memindahkan enggak bisa ya? Enggak. Kalau memindahkan itu biasanya pengumpulan KTP itu bisa. Itu buat kalau memindahkan enggak, tapi itu kayaknya memang itu buat apa, mempengaruhi. Oke. Itu medianya ya. Kemudian kalau dari sisi jampi-jampi yang Bung dulu pernah saksikan misalnya jampi-jampinya apa itu? Kalau jampi-jampi doa-doa itu biasanya dilakukan oleh calonnya. Oleh calonnya. Oh, pada malamnya. Jadi si tim sesnya cari itu. Dia cari benda-benda itu lah ya, buat itu lebih praktis. Lebih praktis ya. Kalau yang tidak praktisnya, yang teoritisnya baca-baca doa itu bagian calonnya. Oke, itu jampi itu mirip doa atau memang jampi-jampi khusus yang diminta misalnya ke seseorang? Oh, kalau misalnya kalau istilah Sunda itu ada jangjawokan, ada parancahan, ada paranca dan lain sebagainya gitu. Kira-kira itu gimana tuh? Ada yang doa biasa, tapi ada juga yang ekstrim, misalnya dia memakai benda juga tapi doa. Misalnya pakai patung, bisa pakai patung atau benda apa? Pakai sarana. Pakai sarana ya. Yang misalnya kalau misalnya jam sekian dihadapkan ke sini, nah itu bisa mempengaruhi suara itu. Oh gitu ya. Betul. Nih Mas, kalau Bung, kalau misalnya dilihat dari caleg yang ada sekarang nih di tingkat lokal aja, itu kira-kira berapa persen tuh yang melakukan itu? Hampir semua ya. Semuanya. Hampir semua gitu. Oh. Yang nggak pakai pasti kelihatannya kayaknya kalah. Kalau yang nggak pakai itu duitnya nggak ada juga. Jadi duit dan mistik itu penting itu. Mistik itu mahal. Jadi jangan, misalnya gini, kalau cewek itu jangan takut dipelet. Sebab kalau pelet duitnya itu dananya gede itu buat melet. Iya. Jadi susah juga. Ada cerita gini, Bung. Misalnya ada seseorang di kampung saya nih ya, di kampung X misalnya. Pas hari H itu dia sudah meniatkan mau mencoblos si A calegnya itu, tapi ketika di TPS ada keraguan, aduh saya mesti kemana? Apakah itu pengaruh dari tadi gitu ya? Itu ada pengaruhnya itu. Gitu ya. Jadi itu pengaruh mistis itu ada pasti. Ya, tapi kan
Nah kalau secara agama itu boleh nggak? Ya pengaruhnya pasti ada, tapi apakah boleh atau enggak? Kan gitu aja sebetulnya. Ini kan gini, Bung. Misalnya di kita ya, di caleg-caleg kita kan ada yang masuk di partai X yang notabene misalnya nasionalis. Ada juga yang Islam misalnya Islam ya, tanda petik gitu kan. Nah, itu yang Islam yang kental itu pakai juga atau memang dia anti yang gitu-gituan? Kadang juga calonnya juga nggak mau. Kadang kan ada yang kuat, agamanya kuat. Kuat ya. Kuat, tapi calonnya ini kan kagak bisa. Tim yang nyarinya. Oh, jadi kalau udah ada timnya, jadi kalau sudah bicara tim siapapun dipakai gitu. Oh. Calonnya misalnya enggak itu syirik, enggak ya, saya kagak mau, nggak bisa. Iya. Dia pasti ngumpet-ngumpet. Pasti kayak itu bagian yang nggak bisa dipisahkan dalam pileg lah ya. Terutama dalam pileg. Pemilu legislatif gitu ya. Pasti itu nggak bisa dipisahkan. Apakah efektif atau nggak efektif? Tapi itulah yang terjadi di masyarakat gitu ya. Oke. Ini di pernah saya juga ada, ini agak sedikit ilmiah mungkin Bung ya, di Banten itu dulu ada pertarungan Pilkades. Bahkan juga ada di jurnalnya saya baca di Google Scholar itu bahwa memang secara antropologi kemasyarakatan gitu kan, khas seperti klinik mistik itu terjadi dalam pertarungan Pilkades dulu juga seperti itu, saling adu pengaruh dengan menggunakan orang tertentu gitu. Nah, di pileg itu dahsyat gitu ya. Kalau kita lihat konsep kebudayaannya ya, antropologinya itu jelas bahwa penggunaan mistis itu sebetulnya dalam istilah antropologinya itu ada, dalam filosofisnya bahwa itu sebutannya atau ada istilahnya. Kalau ada dukun, seorang dukun itu diistilahkan sebagai apa? Sebagai tetangga kita yang murtad, tetangga kita yang kafir. Itu tuh istilahnya begitu. Istilahnya gitu. Tetangga kita yang murtad atau tetangga kita yang kafir. Yang kafir ya. Nah, itu tuh istilah buat apa? Bahwa itu dia tuh pekerjaannya itu. Betul. Nah, juga ada kode etiknya. Dukun sama dukun tuh ada kode etiknya. Jadi sesama dukun ada itunya ada kode etiknya. Dia nggak boleh misalnya membuka rahasia dukun lain. Yang ketiga, kalau dukun itu tuh dia kalau dia menjamin itu bukan 100% tapi 300% keberhasilannya itu. Nah, itu biasanya begitu. Jadi karena dia menjamin segitu, makanya itu banyak calon-calon yang mengandalkan itu. Wah, ini pemirsa, ini satu pembincangan yang cukup menarik ya, wawasan yang terkait dengan fenomena caleg atau mungkin pemilu legislatif ya, yang sebentar lagi kita akan menyaksikan di tahun 2024. Kira-kira yang terakhir nih, Pak Bung, di luar pileg misalnya, kan kita ada pilpres nih, ada mungkin nanti di tahun 2024 bulan November juga ada pilkada ya, kemudian. Nah, itu juga apakah warna-warna seperti itu, hal seperti itu terjadi juga, atau hanya di pileg saja? Enggak, semua aja. Kalau menurut saya, kalau Indonesia itu masih alam pikirannya masih ke situ. Wah. Siap. Itu pasti ya. Kalau itu akan bisa diganti, ya. Hal-hal begitu akan bisa diganti kalau udah jadi perjudian. Iya, jadi kalau misalnya ini siapa yang menang nih pakai duit, ayo kita taruhan. Nah, itu berarti di situ kalau misalnya udah jadi perjudian berarti kan nanti ada yang menindak gitu. Nah, dukun-dukun itu akan eliminasi dia. Kalau udah itu karena udah main slot. Udah main slot gitu ya. Baik pemirsa, inilah satu pembicaraan yang cukup menarik melihat fenomena pileg pemilu legislatif, dan ini sekali lagi ini kita memotret tentang persoalan yang terjadi di sekitar kita, mungkin di hadapan juga. Terakhir sebagai close ya, penutup, Bung, ada hal yang perlu disampaikan? Paling saya menyampaikan bahwa suara masyarakat itu punya nilai yang paling tinggi, maka pilihlah orang yang baik. Itu aja. Oke, baik pemirsa, inilah perbincangan untuk tema kali ini. Terima kasih Bung Ihya. Semoga nanti kita ketemu lagi, dan nanti kita ketemu lagi di Sabulang Bentor yang akan datang.